Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, masih bersama Alit Suralit. Gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan yang nonton teman-teman ya pada sehat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, amin. Sorry nih ya, kalau misalnya mata agak-agak merah apa gimana gitu, ini bukan masalah kenapa-kenapa. Ini gue syuting udah jam 1:30 subuh, gila. Gara-gara kebanyakan ngobrol sama si Krimo nih. Siapa yang ngobrol? Nah sesuai di judul nih, jadi kali ini gue kebagian buat nge-review si wireless neckband earphone terbaru dari JT, yaitu JT10 series. Bentar, gue ambil dulu. Ini dia. Dan si JT10 series ini atau 10 Pro ini adalah kali kedua gue menemukan wireless neckband earphone kayak gini yang dual driver. Dia dual driver. Tapi apakah semewah itu memang? Kita mulai dari harganya. Karena si JT10 series ini dia hanya dibanderol dengan harga 349.000 aja. Ya, 300 ribuan. Itu harga promonya. Teman-teman bisa cek sendiri nih kan di all shop atau di toko officialnya si JT. Ya lumayan kan? 300 ribuan dapat dual driver gitu loh. Dan ketika teman-teman beli, dalamnya ya pasti ada neckband earphone-nya. Terus juga dapat charging cable ya yang udah USB Type-C kayak gini. Terus juga dapat 2 extra ear tips dengan ukuran yang berbeda. Dan yang pasti, user manual serta garansinya. Untuk build quality, menurut gua sih dia udah oke ya. Mengingat harganya cuma 300 ribuan. Dia materialnya untuk bagian depannya sini ini masih plastik memang. Tapi bagian neck-nya ini sudah dibalut oleh silikon rubber, jadi enak banget. Dan sama sekali nggak kerasa ringkih atau ya kayak kebanyakan yang budget kan begitu. Kalau ini nggak terlalu kerasa seperti itu. Ini kesannya udah yang solid. Sementara untuk bobot totalnya sendiri ya lumayan so-so lah. Malah hitungnya agak ringan karena ini cuma 30 gram aja. Desainnya sporty jelas ya, karena memang peruntukannya untuk olahraga. Dan dia punya 2 pilihan warna, yaitu kalau nggak salah ya namanya Green Viper sama Black Mamba. Nama-nama ular nih, berbisa. Untuk bagian neckbandnya, ini seperti yang tadi gue bilang ya, dia dibalut oleh karet silikon yang bener-bener elastis. Jadi bisa diputer-puter kayak begini, nih. Aman nih, nggak akan bakalan kenapa-napa. Dan karena dibalut karet silikon kayak gini, jadinya nambah grip di leher ketika digunakan. Sedangkan untuk bagian depan neckbandnya ini dibalut oleh plastik dan ada kontrol buttonnya. Serta port charging yang udah Type-C di bagian sebelah kirinya. Dan nggak lupa juga, ini ada lampu indikatornya juga. Sedangkan untuk posisi mic-nya ini ada di sisi yang berlawanan dengan kontrol buttonnya. Jadi kayak bener-bener di bagian bawahnya. Untuk kepala earbuds-nya, bentukannya kayak begini. Ada logo JT di sisi luarnya dan transparan di bagian dalamnya. Ya kemungkinan sih untuk memperlihatkan si dual drivernya ini ya. Karena ya menurut gua sih ini cakep. Jadi kelihatan gitu sesuatu. Terus di bagian tengah body earbuds ini ada kayak wingtip kecil kayak gini. Ini tuh buat nahan ke tulang telinga kita. Ya intinya sih buat nambah grip di dalam telinga. Lanjut ke bagian kabelnya, dia berbahan silikon juga. Dia elastis dan diameternya lebih besar dibandingkan kabel-kabel earbuds kebanyakan. Dan kepala earbuds-nya juga ya sudah ada magnetnya ya. Seperti kebanyakan neckband yang beredar. Jadi kalau misalnya dipakai ini enak. Nggak keleweran kemana-mana. Si JT10 series ini juga dia sudah dilengkapi dengan IPX4 Rain and Sweat Resistant. Jadi udah aman kalau misalnya teman-teman pakai untuk aktivitas outdoor atau luar ruangan. Cuma gue mau cerita aja nih. Gue pribadi sih agak kesulitan ya waktu make si JT10 series ini untuk kegiatan yang banyak gerakan. Buat gue dia gripnya agak kerasa kurang ya. Meskipun dengan adanya si wingtip kecilnya tadi, tetap aja karena shape bodinya earbuds-nya yang gak mengikuti atau mengunci sempurna di kuping gue, jadinya dia gampang banget untuk berubah si fittingnya. Gue gak bilang dia gak nyaman ya. Masalah nyaman sih nyaman. Ini hanya masalah gripnya aja. Gue juga udah ganti nih si ear tipsnya dengan ukuran yang sesuai. Tapi ya hasilnya sama aja. Jadi si fittingnya ini nggak bisa diputer kayak kebanyakan earbuds yang beredar ya. Untuk menambah gripnya nih ceritanya. Ini tuh nggak bisa. Karena dia hanya bisa ditekan ke dalam untuk fitting yang paling pas. Jadi kayak cuman ditekan aja itu baru masuk.
Buat teman-teman yang udah punya atau udah pernah nyoba, boleh deh sharing di kolom komentar ya. Kita tanya jawab aja seperti biasa, diskusi. Karena balik lagi, hal ini tuh masalah fitting tuh subjektif ya. Ukuran telinga kita tuh beda-beda. Jadi mungkin bisa jadi nggak dipas di gua, tapi pas di kalian ya gimana lagi. Untuk baterainya dia lumayan besar, dia punya 165 mAh yang diklaim punya playtime selama 12 jam dengan volume 60%. Tapi sesuai dengan pengetesan gua nggak dapet ya 12 jam enggak. Bahkan dengan 55% volume, gua cuma dapet 11 jam. Ya memang ya, hasil tes gua nggak sama dengan klaim playtime-nya. Tapi buat gua 11 jam itu udah waktu yang lama untuk sekali pakai. Ya emang olahraga sampai 11 jam, kan nggak juga ya. Mau olahraga kemana? Maraton. Karena gue yakin, kalau olahraga 11 jam, ya sebelum si JT-nya lowbat, kitanya juga udah lowbat duluan. Untuk pairingnya gampang banget, tinggal nyalain aja si neckband-nya dengan button MFB yang tengah ini. Kemudian nyalakan Bluetooth di smartphone teman-teman, ya nanti tinggal pair new device dan bisa connect deh. Sedangkan untuk kontrolnya dia menggunakan button seperti yang udah gua sebut di awal. Ada 3 tombol di sini. Ada multifunction button yang di bagian tengah ini, kemudian ada button plus dan juga ada button minus. Dimana tombolnya ini menurut gua udah responsif dan bener-bener clicky ya, jadi enak untuk dioperasikan. Gua nggak pernah salah kontrol ketika gua menggunakan si GT10 series ini. Dan kontrolnya udah cukup lengkap. Dia bisa play pause, dia bisa next previous track, dia bisa volume control, dia bisa terima atau menutup panggilan. Cuma yang paling miss di sini ya dia nggak punya voice assistant aja. Untuk koneksinya, masalah stabilitas sama jaraknya sih gua nggak ada masalah ya, karena ya menurut gua udah oke. Terus juga dia dilengkapi dengan Bluetooth 5.0, cuman sayangnya kodeknya hanya SBC nih. Cuma kalau misalnya kita pakai untuk kegiatan sosmed gitu, nonton YouTube doang, streaming, ya udah lumayan oke, nggak ada yang gimana-gimana banget. Gue cuma pernah mengalami satu kejadian yang lucu di mana suaranya lebih dulu dibandingkan gambarnya. Tapi akhirnya setelah gue restart handphone gue ya normal kembali semuanya. Tapi ketika temen-temen pakai untuk main game, ya ini kan bukan buat main game ya. Jadi turunkan ekspektasi teman-teman. Tapi buat menjawab pertanyaan teman-teman, teman-teman lihat aja latency tesnya. Buat mic-nya gimana? Dia nggak punya fitur apa-apa untuk mic-nya. Jadi gue juga tidak berekspektasi lebih soal mic-nya. Jadi mendingan kita langsung tes aja si mikrofonnya. Cek 1 2 3 3 2 1 nih teman-teman, sekarang sedang mendengarkan suaranya dari si GT10 series kira-kira seperti ini. Kemarin juga ada yang bilang, "Bang, kalau misalnya lagi tes mic kayak ngobrol biasa dong, jangan kayak yang lagi tes mic." Oke, kita ngobrolin makanan aja. Kira-kira yang lagi enak nih jam begini, jam 2 pagi, enaknya makan apa ya? Enak makan mie, enak kali Dan ya? Mie kuah. Mie kuah ya? Oke deh, kita beli mie kuah. Tapi ini masih syuting, jadi sekarang kita coba dulu kemampuan mic-nya ya. Ini masih dalam kondisi hening nih, masih sepi nih, nggak ada suaranya. Ini gua diem dulu deh, biar teman-teman bisa tahu kalau misalnya gua diem kayak gimana. Nah, kira-kira kayak gitu. Sekarang kita ganti kalau misalnya ada suasana. Ceritanya gua lagi beli mie kuah. Cek 1 2 3 1 3 3 2 1. Nah, kira-kira lagi di jalan nih, gue lagi beli mie kuah nih. Wah, mie kuah gue mau beli. Dan mau pesan gak lu? Mau. Ngutang gak? Enggak lah. Oh iya, dia suka ngutang soalnya. Enggak, kebalik gue yang suka ngutang. Ya kira-kira beginilah kalau misalnya lagi beli mie kuah dengan menggunakan GT10 series, itu maksudnya. Nah, barusan kita udah dengerin sama-sama ya. Gue agak surprise sih sama kemampuan mic-nya si GT10 series ini, karena kerasa bener-bener jelas, kerasa bener-bener deket. Ya meskipun waktu gua diem gitu, ada static noise-nya kerasa ya. Cuman maksudnya ya nggak jadi masalah yang besar banget. Dan ketika gua pakai untuk keadaan yang ramai, suara luar ambient-nya itu masih masuk. Tapi karena suara gua ya jelas dan memang deket, jadinya nggak yang terkalahkan oleh suara ambient-nya. Ini enak banget dipakai bahkan di jalan, di pinggir jalan sekalipun, ya peruntukannya memang sesuai. Olahraga di pinggir jalan, teleponan tetap bisa. Sekarang kita masuk ke kualitas suaranya dengan 4
driver berukuran 8 mm suaranya. Nih teman-teman, denger sendiri dulu aja sound sample-nya. You should hear it, oh. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have Dari awal gue pakai si JT10 series ini, gue langsung bisa mengenali kalau dia itu adalah tipikal-tipikal yang V-shape. Dan powernya udah cukup gede ya, karena gue pakai itu cuma 55%, itu udah cukup buat apa ya, ngangkat suaranya keluar semua, memenuhi telinga gue, itu udah cukup. Untuk bassnya dia bener-bener kerasa dominan, dia deep dan bener-bener tebel. Jadi rumbling di belakang tuh bener-bener kerasa. Cuman ya jadinya detail sama akurasinya agak berantakan. Meskipun gua dengerin lagu-lagunya ya genre-genre yang bass EDM, gua ngerasa tetap kurang pol. Karena jadinya gua ngerasain ini tuh penuh banget gitu, padet banget gitu di bassnya. Kayak ya gue cuma dapetin hanteman tapi nggak ada teksturnya gitu, ngerti nggak? Jadi kayak boom tapi nggak ada yang gitu tuh, gitu nggak ada. Gue harap teman-teman yang nonton juga bisa paham ya apa yang mau gue ungkapkan ya. Kira-kira seperti itu yang gue rasakan. Tapi bukan berarti ini jadi kayak jelek gitu, enggak. Karena beberapa orang pasti ada aja yang suka kayak gini. Karena tipikal bass set itu ada yang apa ya, seneng sama hanteman bass yang deep gitu, yang dalam gitu, yang tebel. Ya itu, mereka suka cuman kayak gitu aja. Yang lainnya nggak penting. Sedangkan midnya kerasa mundur dan bener-bener apa ya, ketutupan sama bassnya ini bener-bener kayak ya overlapping jadinya. Jadi kayak ya detail susah banget buat dikenali di sini. Sedangkan untuk separasinya antara instrumen sama vokalnya kerasa agak balap-balapan di sini. Jadi kayak masih, weh gue mau keluar, gue juga dong gitu. Weh keluar sama-sama, gitu. Nah kira-kira kayak gitu. Ya meskipun untuk bagian mid ini itu kerasanya udah lumayan natural kok, udah cukup natural. Cuman untuk bagian suara-suara yang agak rendah, vokal-vokal cowok kurang sih. Untuk treble-nya gue ngerasain dia naik ya, tapi juga nggak kerasa lepas atau airy gitu. Jadi kayak ya gue ngerasain di sini detail lumayan, tapi untuk akurasinya tetap kerasa kurang sama kayak bassnya. Dan treble-nya sendiri ini kerasa aman ya, maksudnya dia nggak kerasa nusuk. Kecuali kalau misalnya teman-teman naikin volumenya sampai 80% itu agak sedikit nusuk. Cuman ya memang bagusnya di sini, meskipun kita naikin volumenya, dia tidak kerasa pecah, jadi kayak masih aman. Sedangkan untuk soundstage sama imagingnya, gue ngerasain dia agak kurang ya. Terutama untuk imaging aja dulu. Gue ngerasain kayak di beberapa lagu yang harusnya apa ya, instrumen dan vokal itu agak lebih berjauhan posisinya dan agak lebih jauh. Ini tuh kerasanya bener-bener deket gitu, bener-bener kayak ngerapet gitu. Jadi kayak yang agak gitu. Dan selain itu juga yang harusnya asal suara instrumennya lebih menyebar, ini tuh jadi lebih terpusat, jadi kayak tersenter ke tengah gitu. Ngerti kan maksudnya ya? Harusnya misalnya suara gitar agak sebelah sini gitu. Ini kayak ada ya gitu. Jadi kayak dari sini padahal harusnya dari sini gitu. Kesimpulannya, meskipun dia baterainya besar, kemudian mic-nya bagus, terus juga build-nya bagus untuk kelas budget gitu, cuman untuk suara gue ngerasain dia masih biasa aja. Ya padahal dia udah dual driver. Tapi untuk temen-temen yang suka bass, ini bisa jadi pilihan yang menarik buat temen-temen pakai. Cuman kalau misalnya kita compare ke fungsi utamanya sebagai partner berolahraga nih, sport nih, gue ngerasain agak ya kurang di sini karena ya tadi masalah gripnya yang kurang ya, yang harusnya untuk olahraga tuh gripnya bener-bener kenceng. Gue di sini nggak mengalami atau tidak merasakan hal tersebut gitu. Jadi
Ya mungkin untuk olahraga nge-gym sih ya cocok-cocok aja, cukup-cukup aja. Cuman kalau misalnya teman-teman yang mulai berekspektasi lebih, gue mau pakai ini buat sprint lah, misalnya buat lari kenceng lah, atau misalnya buat sepedahan yang banyak jalannya jelek, misalnya jerak-jerak gitu, ya agak susah sih. Jadi mungkin bisa jadi copot. Tapi ya untungnya ini bukan earbuds, jadi kalaupun jatuh dia ada neckband-nya, jadi aman. Dan juga jangan lupa, ketika kita olahraga tuh kan kita butuh beat ya, kita butuh dentuman. Nah ini tuh memang sudah mensupport akan hal itu. Jadi memang bisa sebenarnya dipakai untuk olahraga, cuman bukan olahraga yang terlalu banyak gerakan atau yang brutal mungkin ya. Oke guys, gitu aja review gua soal si JT10 series ini. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, boleh tanya di kolom komentar di bawah. Insya Allah masih bisa kita balesin satu persatu. Kalau gua ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terus juga buat teman-teman yang suka konten-konten seperti ini, jangan lupa subscribe Bongkar Bro biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Sekarang sudah jam 2:30, Alit Suralit harus tidur karena sudah subuh. Kalau begitu, Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.